Whoa. Hello, carpet. O great one who summons me. Difference. Giants are not real. Hey what's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Aladdin yang dirilis pada tahun 2019. Film yang diadaptasi langsung dari animasinya yang dirilis pada tahun 1994 yang ya udah cukup lama banget gitu film animasinya. Berkisah tentang seseorang pencopet yang berasal dari negara minyak di mana dia melakukan tindakan kriminal itu untuk bertahan hidup di kerasnya gurun pasir. Hingga di suatu ketika ia tanpa sengaja menemukan sebuah lampu ajaib yang jikalau digosok bakal keluarlah sesosok jin. Jin itu sendiri dapat mengabulkan 3 permintaan, dan apakah 3 permintaan yang diminta oleh orang itu? Hingga daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di sebuah laut entah berantah, terdapat satu keluarga yang berada di sebuah kapal kecil yang nampaknya sedang mengelilingi dunia. Kedua anaknya sedang mengagum-agumkan sebuah kapal yang sangat mewah dan juga besar yang tepat sekali melintas di samping kapal kecil mereka. Yang sontas mendengar akan hal itu, sang ayah menasehatinya dengan berkata bahwasannya kekuatan maupun kekayaan sebesar apapun tak akan pernah membuat manusia itu puas. Lalu sang ayah pun meminta kedua anaknya untuk duduk terlebih dahulu dan dia akan menjelaskan mengenai kisah dongeng di masa lalu yang pernah ia dengar. Sang ayah juga berharap kisah ini bakal merubah pola pikir anaknya mengenai harta, kekuasaan maupun kekayaan. Dan kisah pun dimulai di sebuah negeri Arab bernama Agrabah. Tinggallah seseorang yang sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal sedari dia kecil. Dia bernama Aladdin. Aladdin ternyata hanya tinggal bersama monyet yang sangat ia sayangi, di mana monyetnya bernama Abu. Untuk bertahan hidup di tengah bumi kita tercinta ini, mereka sedikit melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri. Di mana tiap aksi yang mereka lakukan nampak begitu profesional, terbukti dari Abu yang dapat mencuri dengan begitu cepat. Saking terkenalnya Aladdin maupun Abu, mereka berdua sampai mendapatkan julukan tersendiri dari para warga Agrabah, yaitu street rat alias tikus jalanan. Sampai beberapa rumah makan maupun toko-toko jikalau melihat Aladdin langsung aja kayak melemparkan beberapa uangnya atau beberapa makanan biar Aladdin gak mencuri di toko mereka. Beralih di tengah pasar, terdapat seorang gadis nang cantik dan juga idaman yang tanpa sengaja melihat sosok anak-anak yang nampaknya sedang menatapi sebuah roti. Sang gadis yang tak tega langsung mengambil roti dan langsung memberikannya kepada anak-anak itu. Namun sang pemilik toko nggak terima karena dagangannya diberikan begitu saja dan meminta wanita itu untuk membayarnya. Dilalahnya sang gadis ternyata lupa membawa uang. Langsunglah sang pemilik toko meminta gelang dari sang gadis yang nampaknya bernilai cukup mahal dan sang gadis enggan memberikannya. Hingga dari kejauhan Aladdin yang melihat akan hal itu berusaha membantu sang gadis dengan menyuruhnya untuk memberikan aja gelang tersebut. Tentu saja sang gadis ini nggak mau, sampai di mana Aladdin berusaha meyakinkan sang gadis itu untuk mempercayai dirinya dan sang gadis pada akhirnya mau nggak mau menyerahkan gelangnya. Setelah menyerahkan gelang itu, Aladdin langsung mengajak sang gadis untuk pergi menjauh sesegera mungkin dan tiba-tiba gelang itu udah berada di tangan Aladdin. Di mana Abulah yang ternyata menukar gelang itu dengan 2 buah-buahan dan sang pemilik toko yang baru menyadarinya langsung meneriaki mereka maling. Mendengar teriakan itu, beberapa penjaga pun langsung mengejar Aladdin maupun sang gadis, namun akibat kelihayan dari Aladdin mereka berhasil pergi begitu saja dari sana. I steal only what I can't afford. And that's Street rat, scout. Oh, it's Aladdin's at the bottom.
Where's the fun in that? One jump ahead of the slow. Tasty. Gotta eat to live, gotta steal to eat. You can do this. 1, 2, 3. Welcome to my humble. Sesampainya di rumah Aladin, sang gadis pun memperkenalkan dirinya bernama Dahlia, yang bekerja menjadi pelayan istana dan melayani putri raja. Akan tetapi nampaknya semua hal itu hanyalah kebohongan semata, di mana dia sebenarnya bernama asli Jasmine dan putri dari raja itu sendiri. Jasmine berbohong kepada Aladin bukan tanpa alasan, dikarenakan di sana putri raja tak boleh keluar meninggalkan istana begitu saja. Lagi juga ini merupakan kali pertama Jasmine keluar dari istana dan menikmati betapa indahnya dunia di luar istana. Terlebih lagi, perbincangan bersama Aladin sangat begitu mengasyikan, jauh berbeda dengan perbincangan bersama pangeran yang dijodohkan dengan dirinya. Tanpa sengaja, Jasmine tiba-tiba melihat rombongan kapal dari negeri lain, dan Jasmine pun tahu maksud dari tujuan rombongan kapal itu hingga dia pun pamitan kepada Aladin. Aladin sedikit kaget dengan tingkah laku Jasmine yang tiba-tiba pengen pergi, namun dia nggak bisa berbuat apapun dan hanya nemeninnya sampai ke bawah. Sebelum pergi, Jasmine terlebih dahulu meminta gelangnya kepada Aladin. Namun ketika dicek, ternyata gelang itu nampaknya terjatuh dan Aladin juga nggak tahu berada di mana. Kecewa mendengar jawaban Aladin, Jasmine pun langsung berkata bahwasannya dia menyesal mempercayai tikus jalanan seperti Aladin. Jasmine juga merasa dirinya telah dimanfaatkan oleh Aladin hingga dia pun pergi dengan rasa kecewa. Aladin berusaha menjelaskannya, namun dia mau gimana lagi. Di istana kerajaan, terlihatlah pangeran yang berniat untuk melamar Jasmine, di mana nampaknya dia begitu sangat kaya yang disambut oleh sang sultan. Sang sultan adalah ayah dari Jasmine itu sendiri, dan gak lama berselang Jasmine yang keluar nampaknya gak menyukai sang pangeran yang akan melamarnya. Dari pakaian yang begitu glamor, cara ngomong dan hal-hal lainnya membuat Jasmine pun langsung ilfeel dan dia seakan gak enjoy dengan acara tersebut. Pangeran Anders yang merasa dirinya bakal diterima oleh Jasmine langsung melamarnya saat itu juga, namun apa jawaban Jasmine? Why did no one tell me of your beauty? We have the same title, yet are never described the same. Oh, what is that? Di malam harinya, Jafar sang penasehat raja langsung geleng-geleng kepala bukan main setelah melihat penolakan dari Jasmine. Karena tujuan asli dari Jafar untuk menyatukan kerajaan Agrabah dan juga kerajaan Enders agar bersatu membangun militer yang semakin kuat. Dan akan bisa melakukan sebuah agresi militer ke sebuah negeri bernama Sirabat. Jasmine yang ternyata sedari tadi menguping pembicaraan mereka berdua langsung mendobrak masuk dengan berkata bahwasannya dia tak pengen ada agresi militer ke negeri Sirabat. Usut demi usut, Sirabat merupakan negeri mendiang dari ibunya Jasmine maupun istri dari sang sultan yang telah lama meninggal, maka dari itu sudah menjadi mantan sekutu dari negeri mereka. Setelah dipikirkan beberapa saat, sang raja pun pada akhirnya mengambil keputusan untuk menolak usulan dari sang penasihatnya. Semua orang pun pada akhirnya diperbolehkan untuk keluar dari ruangan sang raja karena dia pengen beristirahat, begitu juga dengan Jasmine yang pada akhirnya kembali ke kamarnya. Invade Mother's kingdom. Rule? Baba Raj would make a better ruler. Left unchecked will revolt. Burn Prince could care for our people as I do. You will understand. Di dalam kamar, Jasmine yang tiba-tiba mendapatkan sebuah ketukan pintu, ia pun perlahan membukakan pintu itu yang ternyata berasal dari Aladin. Jasmine dibuat terkejut bukan main ketika melihat Aladin yang berada di sana, terlebih lagi kan sebelumnya dia telah berbohong mengenai identitas dari dirinya. Aladin hanya berkata bahwasannya dia udah tahu semuanya semenjak kita pertama kali bertemu dan dia hanya ikut skenario Jasmine saja ketika Jasmine sedang berbohong. Aladin sangat terperangah melihat kamar yang begitu luas yang dimiliki oleh Jasmine. Kedatangannya hanya ingin mengembalikan kalung yang ternyata diumpetin oleh Abu. Jadi Aladin meyakinkan Jasmine bahwasannya bukan dia pelakunya. Pelakunya hanyalah Abu yang jahil karena dia telah ngumpetin gelang itu. Terpukau bukan main akibat keberanian Aladin yang hanya menyusup untuk mengembalikan gelang dan bahkan klarifikasi. Jasmine nampaknya menyukai Aladin.
Karena waktu akan menunjukkan tengah malam dan penjagaan akan semakin ketat, Aladin pun memutuskan untuk pamitan dengan Jasmine. Ia berjanji akan menemui Jasmine lagi di keesokan harinya di taman dan juga sambil ditemani oleh cahaya bulan yang sangat begitu indah. Baru saja berjalan keluar dari kamar Jasmine, Aladin dikejutkan oleh seseorang yang berhasil membaca langkahnya. Evening. Evening. Oh, evening. Di keesokan harinya, Aladin dan juga Abu langsung dibawa menuju ke sebuah gurun entah berantah oleh Jafar dan juga pasukannya. Jafar nampak begitu kagum ketika melihat keahlian maupun kelihayan yang dimiliki oleh Aladin hingga dia pun mengajak Aladin untuk bekerja sama. Jikalau Aladin dapat mengambilkan lampu ajaib yang berada di sebuah gua yang gak jauh dari sana, dia akan memberikan Aladin jabatan dan juga kekuasaan. Jafar juga menjelaskan mengenai masa lalunya, bahwasannya dia juga dulu merupakan seorang pencopet handal persis seperti Aladin. Was a handmaid doing wearing the queen's bracelet. Are you saying that was the princess? Well, at least she told the truth about one thing. Did you actually think she liked you? You see, I was once like you. An opportunity. I can make you rich. Di malam harinya, di taman, Jasmine ternyata sedang menunggu Aladin yang tak kunjung datang sedari tadi. Namun Jasmine seakan masih percaya dengan perkataan Aladin dan Jasmine juga masih terus menunggunya. Dan di sisi yang bersamaan, Aladin bersama rombongan dari Jafar baru saja tiba di depan mulut gua itu. Di sanalah Jafar lalu memberitahukan Aladin untuk jangan tergoda dengan setiap emas maupun perhiasan yang berada di dalam goa itu dan tetap fokus kepada lampu ajaibnya. Gak lama berselang, Aladin dan juga Abu pun pada akhirnya masuk ke dalam dan yang terjadi... Oh, don't touch, remember? Tentu saja emas, berlian, perhiasan semua lengkap berada di dalam goanya dan Aladin maupun Abu sangat tergoda. Namun untungnya mereka masih saling bisa mengingatkan satu sama yang lain dan tetap fokus untuk mencari lampu ajaib tersebut. Sampai di mana mereka pun melihat lampu ajaib itu yang ternyata berada di atas bebatuan dan mereka pun berusaha menggapainya. Namun Aladin yang terpleset hampir saja jatuh, akan tetapi secara mengejutkan dia ditolong oleh karpet hidup. Setelah menolong Aladin, karpet itu pun seakan mengeluarkan sebuah bahasa isyarat untuk Aladin kini menolong dirinya yang tersangkut di sebuah bebatuan. Nggak pakai pikir panjang, Aladin pun langsung menggeser bebatuan yang menjepit karpet hidup itu dan karpet itu pun pada akhirnya terbebas. Aladin kini melanjutkan misinya lagi untuk mengambil lampu ajaib itu dan setelah susah payah memanjat beberapa bebatuan, kini Aladin sudah berhadapan-hadapan dengan lampu ajaib tersebut. Dengan cepat Aladin langsung mengambil lampu ajaib itu dan gak terjadi apa-apa. Namun di bawah Abu yang tergoda dengan sebuah berlian mengambilnya dan tiba-tiba... Abu benar-benar menjadi beban di sana hingga guncangan yang hebat mengakibatkan Aladin pun terjatuh, namun untungnya dia diselamatkan oleh karpet terbang. Setelah memanuver untuk menyelamatkan Abu, kini misi mereka hanya tinggal keluar dari goa itu dan hampir saja mereka sampai ke pintu keluar, sebongkah batu membuat mereka terjatuh. Untungnya Aladin maupun Abu sempat berpegangan di depan mulut pintu goa. Jafar pun tiba dan dia meminta lampu ajaibnya terlebih dahulu. Aladin langsung memberikannya, yang tanpa diduga bukannya menolong Aladin, Jafar malahan mengingkar janji dan langsung menendang tangan Aladin yang sedang berpegangan. Di saat Aladin maupun Abu sudah terjatuh, untungnya karpet terbang kembali datang menyelamatkan mereka berdua dan kini mereka berada di dalam goa dan terjebak. Putus asa dengan apa yang terjadi, terlebih lagi pintu keluar ternyata sudah tertimbun oleh bebatuan yang longsor. Mereka nggak bisa pergi kemana-mana dari sini. Namun tiba-tiba Abu memberikan sebuah isyarat. Dia pun langsung mengeluarkan lampu ajaib yang ternyata dengan kecepatan tangan yang dimiliki oleh Abu, dia berhasil mengambil kembali lampu ajaibnya.
Sementara di luar, Jafar begitu syok karena telah menyadari bahwasannya lampu ajaib gak berada di dalam tasnya. How did you cunning little monkey? Kembali di dalam goa, karpet terbang kini meminta Aladin untuk menggunakan lampu ajaib itu agar bisa mengeluarkan mereka dari dalam sini. Sayangnya Aladin gak tahu bagaimanakah caranya menggunakan lampu ajaib ini. Hingga karpet terbang yang mulai geram, dia pun memperagakan seakan menggosok lampu tersebut. Setelah itu Aladin pun kembali memperagakan apa yang disuruh oleh karpet terbang. Dia pun menggosok lampu ajaib itu dan... Oath, loyalty to wishes 3. O great one who summons me. Benar saja, keluarlah sosok jin dari dalam lampu ajaib yang pada akhirnya menjelaskan bahwasannya dia dapat mengabulkan 3 permintaan apapun yang diinginkan oleh Aladin. Ya, apapun itu, dimulai dari kekuasaan, harta, tahta, wanita, menyelesaikan tagihan listrik tetangga, apapun bisa dikabulkan dalam sekejap mata. Asalkan tidak meminta untuk merubah perasaan dari hati seseorang atau dalam bahasa simpelnya membuat seseorang jatuh cinta kepada kita. Itu nggak bisa dilakukan. Ia pun lantas bertanya kepada Aladin apa yang ingin Aladin lakukan dengan 3 permintaannya. Namun Aladin nampaknya kebingungan. Dari raut wajahnya, Aladin seakan belum siap dengan semua hal ini dan dia juga sangat kebingungan. Mendengar jawaban Aladin yang masih kebingungan, sang jin pun menjelaskan bahwasannya dia telah hidup lama di dalam lampu ajaib ini. Sekitar 10.000 tahun lebih, dia juga sudah mengabulkan semua permintaan dari tuan-tuan sebelumnya. Yang masing-masing dari mereka memiliki sikap rakus, rakus harta, rakus tahta, rakus validasi, dan bahkan rakus pengakuan. Baru kali inilah sang jin benar-benar kebingungan bukan main ketika melihat sosok seperti Aladin. Yang jelas-jelas dia bisa merubah hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih superior. Namun ya, apa yang dilakukan oleh Aladin dia malahan kebingungan. Untuk membiarkan Aladin berpikir, sang jin pun pada akhirnya menjelaskan mengenai kisah hidupnya terlebih dahulu kepada Aladin. Ia merupakan seorang makhluk yang terkuat di bumi kita tercinta ini dan dengan menggunakan kekuatan magicnya hal apapun bisa dia wujudkan. Namun seperti apa kata pepatah, kekuatan besar bakal ada yang namanya sebuah konsekuensi besar di mana sang jin ternyata diambil kebebasannya. Maka dari itulah ia tak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Terlebih lagi ada gelang di tangan kanan maupun tangan kirinya yang bernama gelang Sulaiman. Di mana gelang Sulaiman itulah yang akan menahan kekuatannya dan kekuatannya boleh keluar ketika ada tuan yang meminta permintaannya. Si jin lalu menambahkan lagi, dia memanglah yang maha kuat namun dia bukanlah yang maha tahu akibat pengetahuannya dibatasi. Seperti layaknya manusia, dia harus belajar untuk mendapatkan pengetahuannya sendiri. Merasa di dalam gua tak begitu enak, si jin pun menggunakan sihirnya untuk memindahkan mereka keluar dari dalam gua. All powerful. The most powerful being in the documentation is Navy. Give us some sun. Wish. I know you can't tell, but I am very pale. His first wish. Thank you for choosing carpets, camels, and caravans. Beanie, I wish for you to get us out of this. Whoa. Di luar, jin pun langsung membangunkan tenda untuk Aladin berteduh. Dia juga lantas menanyakan apakah yang diinginkan oleh Aladin berikutnya. Dikarenakan Aladin masih memiliki 3 permintaan yang belum dia sebutkan sama sekali. Namun Aladin juga masih kebingungan apa yang harus dia minta kepada si jin. Saking kebingungannya Aladin, dia pun malahan nanya balik kepada si jin. Jikalau jin memiliki 3 permintaan, apa yang pengen dia wujudkan? Mendengar akan hal itu, jin pun seakan tak percaya dengan tuannya kali ini. Karena jauh banget berbeda dengan tuan-tuan yang ia layani sebelumnya. Si jin lantas menjawab bahwasannya dia nggak butuh 3 permintaan. Dia hanya pengen 1 permintaan, yaitu untuk memerdekakan dirinya. Ia pengen banget hidup menjadi manusia yang dimana manusia bisa melakukan hal apapun sesuai kemauan mereka sendiri. Meskipun ia memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat, namun dia tak pernah bisa memerdekakan dirinya sendiri. Jadi jalan satu-satunya untuk memerdekakan si jin adalah jikalau tuannya rela memberikan 1 permintaannya untuk memerdekakan si jin.
Si Jin sangat berharap entah 1000 tahun lagi atau puluhan ribu tahun lagi ia pengen banget ada manusia yang dapat membebaskan dirinya. Mendengar cerita yang sangat menyedihkan itu, Aladin pun berniat akan menggunakan satu permintaan terakhirnya untuk memerdekakan si Jin. Kaget dan seakan gak percaya, si Jin pun terus menanyakan apakah benar dan Aladin menjawab iya, tapi setelah dia meminta 2 permintaan dari dirinya terlebih dahulu. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Aladin pun keinget dengan Putri Jasmine di mana dia sangat merindukannya. Aladin sedikit curhat kepada si Jin bahwasannya Putri Jasmine hanya boleh menikahi sosok pangeran saja. Jin lalu memberikan sedikit masukan kepada Aladin, kenapa enggak Aladin menggunakan permintaan pertamanya untuk menjadi pangeran agar bisa menikahi Putri Jasmine. Mendengar akan hal itu, Aladin pun langsung setuju, yang dengan cepat si Jin pun langsung berubah sosok dari Aladin yang awalnya hanya pria pencopet biasa menjadi sosok pangeran. Sementara Abu akan dirubah untuk beberapa waktu ke depan menjadi gajah yang bakal ditunggangi oleh pangeran. Si Jin bahkan sampai membuat negeri tipu-tipu di map, yaitu sebuah negeri yang bakal disebut sebagai negeri Babua, dan Aladin bakal jadi pangeran di negeri tersebut. Nama Aladin juga diganti sepenuhnya menjadi Alibaba agar terlihat menjadi sosok pangeran beneran. Tak cukup sampai di situ saja, dengan kemampuan sihir yang dia miliki, si Jin bahkan menciptakan rombongan iring-iringan seperti layaknya pangeran yang akan melamar putri dari negeri Agrabah. That's how genie magic works. People see what they're told. I like it. Relax, Abu, just for a minute. Prince Ali? Show some respect, boy, genuflect. Down on ring bells, bang the drums. You're gonna love this guy. My ears, he Ali Ababa. Sesampainya di negeri Agrabah, semua orang tak tahu kalau itu adalah Aladin yang mereka tahu hanyalah Ali, pangeran dari negeri Babua. Dengan nyanyian, tarian, dan juga konvoi mewah yang diciptakan oleh Jin itu membuat semua warga negeri Agrabah langsung terpesona. Apalagi ketika para betina melihat Pangeran Ali, semuanya pun langsung pada salting akibat senyuman dari Pangeran Ali yang begitu mempesona. Hingga sesampainya di dalam istana, sang raja pun menyambut pangeran dari negeri Babua itu dengan sangat terhormat. Ali yang masih grogi dalam berbicara kepada raja maupun Jasmine, dia pun mengeluarkan semua emas, harta, berlian, dan bahkan makanan-makanan enak dari negeri Babua. Sampai suatu ketika, Ali yang bener-bener nervous kayak salah ngomong gitu, seakan semua persembahan yang dia kasih itu kayak pengen beli Putri Jasmine. Tentu saja Putri Jasmine yang seakan ilfil langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Untungnya sang sultan berhasil mencairkan suasana dengan mengajak Pangeran Ali untuk datang di pesta mereka nanti malam. Pangeran Ali juga diberikan beberapa kamar di istana itu untuk dia dan juga ajudan-ajudannya karena Pangeran Ali diminta untuk nginep beberapa hari ke depan di istana ini. Karena nggak ada pilihan lain lagi, Pangeran Ali pun setuju dengan usulan tersebut. Gifts. Did you organize this? Camels and spoons, tiny spoons. It's very expensive. Ta-da. It's expensive. You. No. A moment with you. A moment. Bread. Di malam harinya, Ali yang sedang berjalan menuju ke arah pesta tanpa sengaja berpapasan dengan si Jafar. Jafar lalu sepak-sepik menanyakan beberapa hal kepada Ali yang ternyata dia berniat menghipnotis Pangeran Ali. Menyadari ada sebuah ilmu sihir, si Jin pun dengan cepat menyelamatkan Ali dari sana dan langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam pesta. Di acara pesta, Ali langsung menghampiri Jasmine. Dia pun meminta maaf atas perkataannya tadi sore. Namun Putri Jasmine ternyata nggak menjawab apapun. Dia hanya menyuruh Ali untuk berdansa terlebih dahulu dan dengan bantuan si Jin, Ali pun berdansa dengan begitu bagus. Sampai-sampai suasana begitu caur dan melihat kejanggalan itu, Jafar pun memerintahkan ajudannya untuk terus memata-matai Pangeran Ali.
Focus eye on Prince Ali. Setelah itu, di kamar, Ali menyuruh si Jin untuk mencari berbagai macam cara agar dia bisa berbicara berdua aja dengan Putri Jasmine. Jin yang kepikiran sebuah cara pun langsung menjalankan aksinya, di mana dia mengajak Dahlia, yaitu tangan kanannya dari Jasmine, untuk ikut bersama dia jalan-jalan keluar. Gak lama berselang, Ali pun tiba yang sontas mengagetkan si Jasmine, karena tentu saja tempat itu dipenuhi banyak penjagaan, kok bisa si Ali masuk begitu saja. Dengan kata-kata manisnya, Ali langsung mengajak Putri Jasmine untuk keluar dari istana dan berjalan-jalan di luar. Awalnya Putri Jasmine ini nggak mau karena bagaimana caranya mereka keluar, terlebih lagi istana sekarang sudah semakin diperketat. Dengan simpel Ali berkata kita akan jalan-jalan dengan menggunakan karpet terbang. Lalu Ali pun meloncat dan... Is this? A magic carpet. Putri Jasmine yang melihat akan hal itu pun benar-benar merasa kaget karena karpet terbang yang selama ini dia kira hanyalah dongeng ternyata benar-benar ada. Seketika itulah Putri Jasmine langsung naik ke karpet terbang, mereka pun terbang menjauh dari istana dan menikmati indahnya bulan. Carpet ride, a whole new Unbelievable sights. We share this whole new world. 100,000 things to see. Di sebuah momen, karena curiga Pangeran Ali yang gelagatnya mirip banget dengan Aladin, dari situlah Putri Jasmine yang curiga berusaha memancing Ali dengan percakapan mengenai sebuah monyet pencuri. Ali langsung terbawa dengan percakapan mengenai monyet pencuri itu, dan dari situlah Jasmine pun tahu Ali adalah Aladin. Menyadari dirinya telah keceplosan, namun bukan Aladin namanya kalau nggak memiliki cara lain. Aladin pun langsung menjelaskan bahwasannya ya dia memang Aladin. Namun itu hanyalah kedoknya pas dia lagi nyamar hanya untuk mengetahui wilayah di daerah Agrabah ini. Dia yang asli memanglah seorang pangeran yang berasal dari negeri Babua. Mendengar kebohongan dari Aladin, Putri Jasmine pun mempercayainya, dan sebelum mereka kembali ke kamar masing-masing, Aladin mencium Putri Jasmine. Di keesokan paginya, Aladin yang sedang berjalan-jalan di istana tanpa diduga dikejutkan oleh anak buahnya Jafar yang langsung menangkap dirinya. Di sebuah ruangan, Aladin diikat di sebuah kursi yang bahkan akan dijatuhkan ke laut, dan di saat itulah Aladin disuruh ngaku oleh Jafar yang nampaknya telah mengetahui semuanya. Jafar juga yakin banget Ali itu nggak ada, yang ada hanyalah Aladin si pencuri. Jafar lalu berjalan mendekati Aladin sambil bertanya di manakah kau menyembunyikan lampu ajaib itu. Aladin yang masih dalam penyamaran menjadi Pangeran Ali nggak mau mengakuinya sambil berkata bahwasannya dia bukanlah Aladin. Dan tiba-tiba... It can only be because of the lamp. Goodbye, Aladdin. Abu yang sedari tadi melihat akan hal itu pun langsung bergerak cepat menggunakan karpet ajaib ke kamar Aladin dan langsung mengambil lampu ajaib lalu menjatuhkannya ke bawah laut. Di sana Aladin yang melihat lampu ajaib itu langsung bergerak cepat menggapainya, dan setelah berhasil menggapainya ia pun langsung menggosok lampu ajaibnya. Si Jin yang berhasil keluar dari lampu ajaib tak bisa berbuat banyak. Dia pun meminta Aladin untuk mengucap permintaannya yang kedua, yaitu menyelamatkan dia dari tenggelam. Karena itu hanyalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Aladin, dan mendengar akan hal itu mau nggak mau Aladin pun mengucapkannya. Being of sound body and mind, declare that my second wish. You have to make a wish. Come on, wake up. Wake up, please. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Jafar yang ternyata memberikan informasi palsu kepada sang raja dengan berkata bahwasannya Ali datang ke istana mereka hanya untuk melakukan penyerangan. Jasmine yang juga berada di sana berusaha menenangkan sang ayah dengan berkata bahwasannya informasi itu belumlah benar dan Ali yang dia kenal merupakan orang yang baik.
Sang ayah yang begitu dilema antara dia harus mempercayai anaknya ataukah Jafar, dia pun memutuskan untuk mempercayai anaknya. Jafar yang kesal kembali menghipnotis raja dan dari situlah raja pun terpengaruh dengan hipnotisnya Jafar dan nurut-nurut aja perkataan Jafar. Gak lama berselang, Ali dan juga si jin yang baru saja tiba di sana mengagetkan mereka semua. Lantas Ali langsung mengambil tongkat biang kerok dari semuanya dan langsung menghancurkan tongkat itu. Setelah tongkatnya hancur, sang raja pun pada akhirnya tersadar. Dia pun berterima kasih kepada Ali dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jafar. This is a surprise. Deceitful. My loyalty belongs to you. What's happened? He had you under a spell. Hakim! Put him in the tank! Di dalam penjara, hal itu nampaknya nggak akan bisa menghentikan Jafar. Karena ingat, Jafar pernah bercerita dia sama aja kayak Aladin merupakan seorang pencuri handal. Hewan peliharaannya si burung sangat lihai persis seperti Abu yang dimana dia datang membawakan kunci sel penjara. Beralih di kamar sang raja yang masih terduduk lemas, dia pun berkata bahwasannya dia menyetujui pernikahan si Ali dan juga Putri Jasmine. Sang raja lalu menyuruh mereka berdua untuk segera menikah dan di saat itulah Ali pun berniat jujur dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ia bukanlah Ali, pangeran dari negeri Babua, melainkan dia hanyalah Aladin si pencuri. Namun bagi Aladin sangatlah berat mengakui kejujuran itu. Dia lebih memilih untuk pamitan menuju ke kamarnya. Sesampainya mereka di kamar, Aladin dan juga si jin pun langsung berdebat hebat. Dikarenakan si jin menyuruh Aladin untuk ngaku aja dan menerima semua konsekuensi yang akan terjadi. Jikalau Aladin gak mau ngaku, hal itu akan mengakibatkan Aladin terjebak dengan kebohongannya sendiri. Namun ternyata Aladin memiliki cara lain. Dia pun langsung berkata kepada si jin bahwasannya dia berniat menggunakan satu permintaan terakhirnya untuk menikahi Putri Jasmine. Dan gak bakal ada hambatan lagi. Namun Aladin masih memikirkannya akankah dia menggunakan permintaan itu ataukah tidak. Mendengar akan hal itu si jin pun langsung kecewa dengan menanyakan lantas bagaimana dengan janji Aladin. Bukankah waktu itu Aladin berjanji akan memberikan satu permintaan terakhirnya untuk membebaskan si jin? Aladin gak bisa menjawab pertanyaan dari si jin. Hingga jin yang udah mulai muak dengan situasi ini, dia pun masuk kembali ke lampu ajaibnya. Sekarang Aladin benar-benar kebingungan langkah apa yang harus dia ambil untuk kedepannya. Dia pun lebih memilih untuk keluar dari istana secara diam-diam dan akan pulang kembali ke rumahnya. Di dalam perjalanan pulang, Aladin tanpa sengaja bersenggolan dengan seseorang yang ternyata itu adalah Jafar. Dengan keahliannya, Jafar dapat dengan mudah mengambil lampu ajaib yang berada di saku Aladin. Lalu di sebuah tempat, Jafar pun langsung menggosokkan lampu ajaib itu hingga si jin yang keluar kaget karena yang memanggilnya bukanlah Aladin. Abu. The thing under the archway. Beralih ke istana di mana kita diperlihatkan Putri Jasmine dan juga sang raja terkejut ketika melihat Jafar yang sedang duduk dan seakan tak terjadi apapun. Jafar lalu berkata bahwasannya dia akan menjadi raja baru dari istana di negeri Agrabah ini. Sang raja yang gak terima langsung menyuruh panglima untuk menangkap Jafar, namun Jafar dengan cepat menggosokkan lampu ajaibnya. Keluarlah si jin dari lampu ajaib itu. Jafar lalu berkata ia akan menggunakan satu permintaan pertamanya untuk membuat dirinya menjadi raja dari negeri Agrabah. I wish to be Sultan of Agrabah. Sementara Aladin di rumahnya baru menyadari dia telah kehilangan lampu ajaib dan merasa ada yang janggal. Aladin pun langsung berlari menuju istana. Di sisi yang bersamaan, Jafar yang kini menjadi raja baru di istana langsung menyuruh panglima untuk mengusir Putri Jasmine dari dalam istana.
Akan tetapi, secara mengejutkan, Putri Jasmine melakukan perlawanan dengan berkata bahwasannya yang diganti hanyalah status sang raja, bukanlah status sang putri. Putri Jasmine lalu berteriak kepada Panglima untuk memihak kepada siapa, dan Panglima yang tentu saja memihak kepada Putri Jasmine langsung berniat untuk menyerang Jafar. Jafar yang mengetahui akan hal itu langsung meminta permintaan keduanya kepada si Jin untuk menjadikan dia penyihir terhebat. Just lay me down and die. Hear the echoes saying they try to suffocate me. Tremble when you try it. Always I won't go speechless. And I know you to be both loyal and just. Bertransformasinya Jafar menjadi penyihir terhebat. Dengan menggunakan sihir itu, Jafar langsung menghilangkan kucing oranye dan juga beberapa penjaga yang membangkang kepada dirinya. Dengan kemampuan sihirnya yang tak terbatas, Jafar lalu menyiksa sang raja dan meminta Putri Jasmine untuk menikah dengan dirinya. Hingga mau nggak mau, Putri Jasmine pun harus setuju dengan apa yang diinginkan oleh Jafar. Di waktu yang bersamaan, Aladin pun tiba di istana itu melalui pintu belakang. Dia pun berniat untuk mengambil lampu ajaib dengan berlari cepat, namun aksinya diketahui oleh Jafar. Jafar yang begitu kesal kepada Aladin gak berniat untuk membunuhnya, melainkan dia memindahkan Aladin menuju ujung dunia alias Kutub Utara. Di Kutub Utara, Aladin yang terpisah dengan Abu langsung mencarinya ke sana kemari dan pada akhirnya berhasil menemukan Abu yang berada di sebuah tempat. Beralih lagi ke istana di mana karpet terbang diam-diam menyuruh si Jin untuk memindahkan dia di lokasi keberadaan Aladin karena dia berniat untuk menyelamatkan Aladin. Menyadari akan hal itu, si Jin pun dengan cepat langsung memindahkan karpet terbang. Setelah itu, beberapa waktu pun berlalu. Sekarang merupakan acara pernikahan antara Jafar dan juga Putri Jasmine sebentar lagi akan dimulai. Akan tetapi dari kejauhan terlihatlah Aladin, Abu dan juga karpet terbang yang mendekat. Menyadari akan hal itu, Putri Jasmine langsung mengambil lampu ajaib dari saku milik Jafar dan meloncat lalu ditangkap oleh Aladin. Mereka pun berniat untuk pergi dari sana, namun nampaknya Jafar tak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun langsung menyuruh burungnya untuk mengejar mereka. Sambil komat kamit, Jafar juga ternyata merubah burungnya menjadi ukuran yang lebih besar. Dan gak sampai di situ saja, Jafar juga menggunakan seluruh kemampuan sihirnya demi mendapatkan lampu ajaib itu balik. Namun sangat disayangkan, lampu ajaib berhasil didapatkan oleh Jafar kembali. Akibat insiden tadi, Jafar langsung menyihir Putri Jasmine maupun sang raja agar tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Aladin berusaha meminta pertolongan kepada si Jin dengan menatapnya, akan tetapi si Jin langsung memperlihatkan gelang Sulaiman yang melenggu dirinya. Bukannya putus asa ketika melihat reaksi dari si Jin, Aladin pun langsung kepikiran akan sebuah hal. Aladin lalu berkata kepada Jafar bahwasannya dengan apa yang dimiliki oleh Jafar saat ini, semuanya hanyalah pemberian Jin kepada si Jafar. Jafar bukanlah yang terkuat, apalagi seseorang yang berkuasa. Jafar di mata Jin hanyalah seorang anak kecil yang meminta permintaannya. Jin adalah makhluk terkuat dan bahkan yang terkuat di bumi kita tercinta ini, hingga tanpa bantuan dari si Jin, Jafar bukanlah siapa-siapa. Termakan dengan perkataan Aladin, Jafar pun langsung ingin menggunakan permintaan terakhirnya untuk membuat dirinya jauh lebih kuat dari Jin itu sendiri. Tentu saja Jin sedikit kaget dengan apa yang diminta oleh Jafar, namun dia tetap mengabulkannya dan yang terjadi... I tried and failed, and so will you. Powerful in the room, or you're nothing. An empire that history cannot ignore. Most powerful being in the universe!
Setelah permintaannya dikabulkan, Jafar yang berniat akan menghancurkan satu kota Agrabah, namun tiba-tiba tangannya langsung terbelenggu. Itulah konsekuensi yang harus dibayarkan oleh Jafar setelah dia menjadi makhluk yang paling terkuat. Jafar tak akan pernah bisa menggunakan kemampuannya jikalau dia tak memiliki tuan, dan Jafar pun langsung tersedot ke lampu ajaib. Jin lalu mengambil lampu ajaib itu dan sambil berbisik dia pun menjelaskan pasti suatu saat nanti ada kok yang nemuin lampu ajaib ini, dan Jin pun melemparnya sejauh mungkin. Without a master, goes back in their land. Anything to you, Jafar. What have you done to me? Couple thousand years in the Cave of Wonders ought to cool you off. Setelah semuanya usai, Jin pun menghampiri Aladin dengan berkata dia akan setuju dengan apapun keputusan yang akan diambil oleh Aladin. Karena Aladin masih memiliki satu permintaan, dia tahu Aladin pengen banget nikah dengan Putri Jasmine, dia akan mengabulkannya. Namun kini Aladin merasa bahwasannya si Jin merupakan sahabatnya. Dia juga memutuskan untuk gak jadi menggunakan satu permintaan terakhirnya untuk nikah dengan Putri Jasmine. Di mana Aladin lebih memilih untuk menggunakan satu permintaan terakhirnya sesuai apa yang diinginkan oleh Jin itu sendiri, yaitu membebaskan dirinya. Okay. Last wish. Wish to set you free. All right, last wish, let's get it. Whoa. Tentu saja mendapatkan kebebasan yang dia impi-impikan selama ratusan tahun yang lalu, si Jin pun benar-benar bahagia. Ia berterima kasih kepada Aladin karena rela memberikan satu permintaan terakhirnya kepada si Jin, dan Jin pun langsung memeluknya. Setelah itu, Jin pun menghampiri Dahlia, menyatakan perasaannya dan mengajak Dahlia untuk berkeliling dunia menggunakan kapal. Dahlia yang juga naksir kepada si Jin pun pada akhirnya menyetujuinya, dan mereka pun akan berkeliling dunia bersama. Setelah semua yang terjadi, Aladin pergi meninggalkan istana begitu saja, akan tetapi langkahnya dihentikan oleh Putri Jasmine. Putri Jasmine mengatakan dia telah menggantikan peran dari sang ayah. Sekarang dia merupakan putri pemimpin dari negeri Agrabah. Jadi Aladin diminta untuk jangan membantah perintah dari dirinya, di mana Putri Jasmine meminta Aladin untuk menikahi dirinya. Hingga Aladin pun menyetujui akan hal itu, dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Jangan lupa tuliskan saran kritik kalian maupun apapun itu di dalam kolom komentar, karena ya biar komentar kita rame aja gitu. Gue juga seneng banget baca-baca komen kalian yang masih dukung channel kali ini. Dan please komen-komen random juga dong biar gue bisa terhibur gitu. Kira-kira kalian udah ikut voting belum di komunitas kita? Dan juga tambahkan nih kalau kalian punya saran kita bikin segmen closingan apa yang menarik ya. Dan daripada berlama-lama lagi, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.